Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya harap semuanya sehat. Nah, itu yang terpenting karena apapun keadaannya, dompet isi atau dompet kosong, yang penting sehat. Sehat adalah modal kita untuk beraktivitas, modal kita untuk berusaha, untuk kita agar bisa berkreasi, menghasilkan sesuatu seperti itu. Oke, seperti yang tadi Anda lihat di intro video saya tadi pagi dari rumah tetangga, dari satu tetangga ke tetangga yang lainnya, meminta limbah sampah daun, seperti itu. Daun yang saya minta adalah limbah sampah daun kering yang setiap pagi mereka sapu, karena di setiap rumah biasanya selalu ada pohon, apa itu pohon mangga, rambutan, dan lain sebagainya. Nah, ketika pagi hari biasanya kita banyak nemu yang seperti ini. Di depan halaman rumah, di belakang halaman rumah pasti kita nemu yang namanya dedaunan kering seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di video terdahulu, saya menggunakan sampah daun kering seperti ini sebagai salah satu kompos yang menjadi andalan saya selain kompos kotoran hewan seperti itu. Nah, tapi bagi sahabat yang kemarin saya berikan video mengenai membuat kompos dengan menggunakan bantuan ternak, banyak yang menginfo kepada saya, "Bang, saya nggak punya ternak, Bang. Jadi apa yang harus saya lakukan agar saya bisa membuat kompos dengan simple, mudah dan murah?" Nah, baiklah, seperti yang selalu saya kasih motivasi kepada sahabat lah, kita berkebun secara murah dan simple. Ini sangat penting. Karena apa? Esensi dari berkebun adalah mendekatkan diri kita terhadap Ibu Pertiwi. Di mana-mana pun saya berkata seperti ini, mau di YouTube seperti itu atau di sahabat saya petani pemula. Karena setiap hari Minggu biasanya banyak petani pemula yang kumpul ke kediaman saya, kemudian saya men-share ilmu, mereka juga men-share ilmu kepada saya gitu. Jadi yang saya tekankan di Bali Organik TV adalah kita harus belajar untuk berkebun dengan cara yang murah dan simple, yang bisa kita kreasikan dan kita bisa belajar tanpa harus meniru orang lain. Kita bisa menemukan sendiri, misalkan gagal, nggak masalah, karena namanya mencoba. Kalau berhasil kita bisa share kepada teman-teman, saya menemukan cara baru yang begitu bagus. Oke, nggak ingin banyak-banyak bicara karena hobi saya memang bicara. Jadi saya beritahu kalian semua para subscriber saya menggunakan decomposer berupa nasi. Nasi ya, nasi apa aja? Bisa nasi bekas, kalau nggak ada nasi bekas, nasi baru yang dari Magicom bisa. Dan ini saya menggunakan nasi aking karena saya punya ternak, biasanya makannya nasi aking, jadi saya ambil sedikit seperti itu. Kemudian jelas bahan utamanya adalah kompos daun kering seperti ini. Nah, yang berbeda dengan membuat kompos dari daun kering dan rumput atau dedaunan yang masih basah, itu ada pada proses dekomposisasinya. Jadi di sana sangat berbeda. Nah, kali ini saya menjelaskan mengenai kompos daun kering seperti itu. Kemudian tadi sudah daun kering, nasi. Nah, kita gunakan juga satu ember air seperti ini. Embernya yang medium seperti ini, nggak terlalu besar. Segini aja kita tarik. Nah, kemudian jangan lupa gunakan tali untuk nanti kita mengikat karungnya seperti itu, atau wadah yang kita gunakan untuk tempat kompos. Oke ya, yang pertama kita tuangkan dulu kompos daunnya seperti ini. Saya di sini cukup menuangkannya hanya separuh atau setengah dari bagian satu karung kompos daun seperti ini. Nah, ini akan saya basahi dengan larutan dekomposer. Nah, larutan dekomposer ini akan saya bikin sebentar lagi. Tapi yang perlu Anda perhatikan, ketika Anda mendapatkan satu karung penuh seperti ini daun kering, Anda tumpahkan dulu separuhnya, sisakan separuh di dalam karung seperti ini. Nah, mengapa begitu? Akan saya jelaskan sebentar lagi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengajarkan Anda cara membuat larutan untuk membantu proses dekomposisi dari daun kering seperti ini. Sebenarnya tanpa pun harus menggunakan ini, daun ini akan terurai asalkan dalam keadaan yang lembab atau basah seperti itu.
Akan tetapi untuk mempercepat prosesnya sampai 2 kali lipat, saya selalu menggunakan media ini. Nah, kenapa saya selalu menggunakan ini? Karena sudah terbukti selama bertahun-tahun saya terbantu oleh kehadiran yang namanya nasi seperti ini. Oke, langsung aja kita bikin caranya. Jadi caranya seperti ini. Pertama, Anda siapkan air 1 ember ukuran lengah, ini enggak terlalu kecil, tapi juga bukan ember yang hitam besar seperti itu. Untuk 1 karung seperti ini kita cukup 1 ember ukuran sedang, ini paling 5 liter isinya. Nah, kemudian nasi yang kita bisa ambil di mana saja, asalkan jangan ambil nasi tetangga ya. Kalau yang ini bisa kita ambil dari tetangga, tapi kalau nasi jangan. Oke, kita campurkan saja seperti ini. Kita campurkan. Kenapa Pak nggak pakai M4? Nah, ini pertanyaan pasti muncul. Kenapa nggak pakai M4 Pak? Begini, satu, karena saya ingin mulai mengajarkan kepada sahabat bahwa kita bisa melakukan proses membuat kompos seperti ini tanpa harus bergantung selalu kepada M4. Sebenarnya nasi saja. Nasi ini sudah bisa mengundang bakteri pengurai. Asalkan dia lembab, moist, kemudian tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bakteri pengurai pasti akan ada karena kita sudah memiliki nasi seperti ini. Nah, kemudian glukose Pak, atau gula. Kadang-kadang banyak orang menyuruh kita untuk memberikan gula. Nah, sebenarnya kalau Anda tahu pembuatan tapi di desa-desa yang menggunakan nasi seperti ini atau ketan, hanya dengan bantuan pengurai sebenarnya kadar gula di dalam nasi luar biasa melimpah. Itu sebabnya saya nggak menggunakan lagi. Apalagi hanya menguraikan daun yang memiliki pigmen seperti ini. Ini nggak terlalu berat lah kerjanya seperti itu. Jadi nggak seperti kotoran sapi yang padat, kemudian solid. Nah, ini pigmennya sangat gampang untuk dipecah oleh bakteri pengurai. Sehingga saya nggak menggunakan molase, saya pun nggak menggunakan M4 seperti itu. Ya, langsung saja kita aduk-aduk dulu. Kemudian bagian yang di bawah ini kita basahi. Kita basahi seperti ini. Ini nasinya biarkan saja di sini ya. Jadi nasinya jangan disaring, biarkan saja. Nah. Pastikan basahnya menyeluruh, jadi kita bisa aduk seperti ini. Kita basahi lagi. Sepertinya saya harus melepas lengan panjang ini dulu ya. Nah, kita basahi seperti ini. Nah, ketika sudah dalam keadaan lembab seperti ini, kita bisa masukkan kembali ke dalam karung seperti itu. Jadi bagian bawahnya masih kering Pak, nggak apa-apa. Nanti dan bagian atas ketika kadar airnya menurun, otomatis yang di bawah juga ikutan lembab seperti itu. Kalau mau dicampur semuanya bisa, hanya saja saya menggunakan cara yang paling mudah menurut saya. Nah, ketika sudah semuanya masuk di karung seperti ini, sekarang ada sisa air yang tadi saya gunakan, masih air dengan campuran nasi seperti ini. Jangan dihabiskan, akan tetapi kita habiskan sisanya di atas permukaan kompos seperti ini. Nah, mengapa begitu? Karena kita ingin membasahi juga yang bagian bawahnya. Selain itu, kelembaban tinggi di awal-awal pengomposan itu sangat baik agar bakteri cepat bertumbuh, bakteri pengurai. Maksud saya, bakteri pengurai akan cepat tumbuh dan akan menguraikan sampah-sampah daun ini dengan sangat baik. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kita sekarang tutup rapat karena ini termasuk bagian pengomposan yang bersifat anaerob atau tidak boleh terkena udara secara langsung seperti itu.
kemudian setelah seperti ini, airnya keluar, pasti akan keluar, tapi nggak apa-apa, ini artinya bagus, jadi air sudah masuk sampai ke bagian bawahnya. Nah, kemudian seperti ini kita diamkan, lebih baik kita gunakan ruang tertutup seperti itu, agar tidak terkena matahari secara langsung. Kemudian 1 minggu kemudian, atau 7 hari kemudian, kita buka, kemudian kita lembapi lagi dengan air, kita kasih kelembaban, sama seperti yang saya lakukan seperti sekarang, tapi hanya menggunakan air. Kemudian 7 hari berikutnya kita cek, apabila masih lembab nggak usah, tapi sudah mulai mengering, kita berikan lagi air. Nah, setiap kita memberikan air, kita bantu penghancuran dengan menggunakan bambu seperti ini. Jadi ketika Anda akan memberikan air, Anda bisa istilahnya ini dikoclok-koclok kalau di tempat saya. Anda bisa hancurkan seperti itu, Anda buka, Anda bantu penghancuran seperti ini, kemudian Anda tambahkan air lagi. Begitu juga minggu berikutnya, Anda buka, Anda hancurkan seperti ini, bantu penghancurannya, Anda tambahkan air lagi. Nah, biasanya minggu ketiga itu sudah menghitam dan sangat remah, sangat renyah. Ketika Anda masukkan seperti ini sudah gampang banget. Nah, 1 bulan kemudian Anda sudah bisa menggunakan kompos daun kering seperti ini. Sangat cepat. Saya menggunakannya bahkan tidak sampai 1 bulan ya. Minggu ketiga saya sudah pakai. Nggak apa-apa. Karena sifatnya tidak panas seperti halnya kompos kotoran hewan seperti itu. Nah, oke, apalagi nggak ada lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jadi bagi Anda yang ingin meniru silahkan, tahapannya seperti itu. Dan saya harapkan setiap menonton video tentang pembuatan tutorial membuat apapun, Anda harus menontonnya full ya, full video, jangan setengah-setengah. Karena ketika nanti Anda gagal, kemungkinan besar Anda melewatkan satu penjelasan saya di dalam satu video seperti itu. Oke, sahabat Bali Organik TV, seperti ini episode kali ini, atau di hari yang sangat cerah ini karena belum ada hujan di kota kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti sore dengan bahan materi berikutnya. Ingat, menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.